Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 16 dengan anggota Jennifer Venisia, Shevelyn Herliman, dan Teresia. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan tentang Paper Pencil Assessment, Performance Assessment, dan Taking Students' Diversity into Account in Classroom. Setelah melihat video pembelajaran kali ini, kami harap kalian mampu memahami definisi dan contoh paper pencil assessment, mampu memahami definisi dan contoh performance assessment, serta mampu memahami dan menerapkan taking students diversity into account in classroom. Sebelum kami menjelaskan tentang paper pencil assessment dan kawan-kawannya, kami terlebih dahulu akan menjelaskan tentang definisi assessment dan kegunaannya. Menurut Omrod 2016, assessment adalah sebuah proses mengamati sampel perilaku siswa dan menggambarkan kesimpulan tentang pengetahuan dan kemampuan siswa. Nah, dari definisi tersebut ada 3 kata penting, yaitu perilaku, sampel, dan kesimpulan. Lalu, apa kegunaan dari assessment? Nah, dalam assessment tentunya para guru akan mengamati perilaku dalam beberapa situasi untuk melihat pengetahuan yang dimiliki oleh para siswa. Namun, tidak semua hal dalam diri siswa bisa diamati satu persatu oleh para guru. Oleh karenanya, guru hanya akan mengambil sampel dalam asesmen tersebut. Selain itu, setelah asesmen dilaksanakan, maka guru dapat mengambil kesimpulan dari pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh para siswa. Selanjutnya, Omrod 2016 menjelaskan bahwa terdapat 6 tipe assessment, yaitu yang pertama, informal assessment versus formal assessment. Kedua, paper pencil assessment versus performance assessment. Ketiga, criterion reference assessment versus norm reference assessment. Keempat, traditional assessment versus authentic assessment. Kelima, standardized test versus teacher developed assessment. Terakhir, formative assessment versus summative assessment. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai paper pencil assessment dan juga performance assessment. Paper pencil assessment merupakan sebuah penilaian atas adanya pertanyaan yang dibaca dan ditanggapi dengan jawaban tertulis, seperti penilaian pengetahuan hingga kinerja. Performance assessment merupakan penilaian berdasar atas apa yang dilakukan individu dengan berkegiatan hingga menciptakan sesuatu hal dibandingkan memilih jawaban yang tersedia. Setelah dilakukan asesmen, maka asesmen tersebut akan dinilai lalu dilakukan taking students diversity into account in classroom, yang berarti setiap murid memiliki latar belakang yang melatar belakangi kemampuan mereka di sekolah. Hal ini juga berpengaruh terhadap hasil asesmen mereka. Ada murid yang sering diberikan ilmu oleh orang tuanya, ada murid yang membaca buku, ada murid yang melakukan pelajaran tambahan, dan lain-lain. Nah, sebagai pengajar, kita harus menyadari perbedaan latar belakang ini. Juga ada latar belakang sosial, budaya yang akan memengaruhi hal ini. Misalnya, anak yang dibesarkan oleh keluarga suku Jawa, maka memiliki perbedaan pengetahuan dan prinsip hidup dengan anak yang dibesarkan oleh suku Batak, karena perbedaan pengajaran oleh orang tua dan keluarganya sendiri. Oleh sebab itu, maka sebagai pengajar, kita harus memotivasi seluruh murid dan tidak membeda-bedakan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Selain itu, tak jarang juga kita memiliki anak berkebutuhan khusus di dalam kelas. Misalnya, ada mereka yang memiliki ketidakmampuan untuk membaca, menulis, menghitung, ataupun kesulitan untuk berfokus. Ketidakmampuan tersebut akan berefek pada hasil asesmen dan kepribadian murid sendiri. Bisa jadi murid merasa berbeda dari teman-teman yang lain dan merasa rendah diri. Di sini fungsi pengajar harus melatih murid-murid ini secepat mungkin, seperti dengan cara melakukan latihan menulis, membaca, menghitung, lalu dapat dilakukan latihan-latihan yang lain.
Dalam beberapa kasus, beberapa anak yang memiliki ketidakmampuan ini malah menjadi malas dan tidak termotivasi untuk belajar. Maka dalam hal ini, pengajar harus dapat mencari tahu bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar. Setelah mendengarkan penjelasan dari kami, Anda dapat melakukan assignment berikut. Pertanyaan pertama, apa saja ketiga kata penting dari definisi assessment? Kedua, ada berapa tipe assessment menurut Om Rod? Sebutkan. Ketiga, berikan contoh dari paper pencil dan performance assessment dalam kehidupan sehari-harimu. Yang terakhir, masalah keanekaragaman apakah yang pernah Anda ketemui ketika bersekolah? Bagaimana guru Anda mengatasi hal tersebut? Kunci jawaban assignment dapat Anda lihat di akhir video.